Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Firdaus, kelas 3C D3, akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal operasi teknik kimia 3 untuk PPT slide 15 dan Genkoplis problem 11 6.4. Di sini untuk soal PPT slide 15, suatu menara distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2%. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode McCabe-Thiele, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF 833,3, HV 20.833,3, HL 2916,7. Di sini kita membuat sistemnya terlebih dahulu. XD-nya 0,8 tadi, F-nya 1000 kmol per jam, XF-nya 0,2, XB-nya 0,02. Di sini kita membuat grafik kesetimbangan untuk etanol air. Ya, ada kondisi azeotropnya di mana ini ya, dew line dan bubble line-nya bertemu. Nah, di sini kita mencari slope-nya terlebih dahulu, slope-nya atau key line-nya. Nah, key line di sini rumusnya untuk McCabe-Thiele adalah HV min HF per HV min HL. Hasilnya adalah 1,11628. Untuk slope-nya sama dengan Q per Q min 1. Hasilnya adalah 9,6. Karena kan untuk sumbu Y-nya agak susah mencari angka 9,6, maka bisa diwakilkan dengan sudutnya. Cara mencari sudutnya yaitu arkes tangan 9,6 adalah 84 derajat. Kemudian dari sini kita buat sudut sebesar 84 derajat. Nah, di sini ya. Ya. Benar, hasilnya adalah 84 derajat di sini. Kemudian untuk menentukan garis enriching-nya, ini ditarik dari titik XD ke hasil intercept. Hasil intercept-nya adalah di sini. XD per R plus 1. 0,8 dibagi 5/3 plus 1. 0,3 untuk sumbu Y-nya. Jadi kita menarik garis dari XD-nya, memotong garis Q-nya saja. Semestinya berhenti sampai di Q-nya saja. Ini adalah enriching line. Nah, kemudian untuk membuat stripping line-nya dari XB di sini ditarik menuju perpotongan titik bertemunya key line dan garis enriching tadi. Nah, kemudian kita menggambarkan stage-nya di sini. Secara bertahap diperoleh 4 stage. 4 stage di sini terdapat 3 stage di kolom dan 1 stage di reboiler. Itu untuk yang soal untuk PPT slide 15. Kemudian ini untuk problem 1164 halaman 756 Genkoplis. Liquid feed of 100 kmol per hour of benzene toluene at the boiling point contains 55% mol benzene and 45% mol toluene. It is being distilled at 101.32 kilopascal pressure to give a distillate XD equals 0.98 and a bottom XV equals 0.04. R 1,3 kali R minimum. Di sini kita diminta untuk menentukan theoretical number of trays needed. Tray
secara teoritis untuk R operasinya, di mana R-nya 1,3 R minimum tadi. Kemudian menghitung beban panas untuk kondensor dan reboiler, QC dan QR. Kemudian menentukan stage minimum untuk total reflux. Nah, di sini kita menyelesaikan yang A terlebih dahulu untuk sistemnya. XD tadi 0,98, Vnya 100 kmol per jam, XF-nya 0,55, B-nya XB 0,04. Untuk kasus ini kita memerlukan neraca masanya dulu untuk menjawab soal yang beban panas kondensor dan reboiler, QC dan QR. Di sini neraca massa totalnya F sama dengan D plus B, 100 sama dengan D plus B. B di sini kita substitusi adalah 100 min D. Kemudian ini neraca massa untuk komponen benzena. F kali XF sama dengan D kali XD plus B kali XB. 100 kali 0,55 sama dengan D kali 0,98 ditambah 0,04 kali B. B di sini kita substitusi sama dengan 100 min D. 55 sama dengan 0,98 D plus 4 dikurangi 0,04 D. Dapat distilatnya di sini sebesar 54,255. Lalu B-nya adalah 100 min D, 45,745. Kemudian kita membuat kurva kesetimbangannya. Benzen toluen, ini garis 45 derajat. Pertama-tama kita mencari key-nya dulu untuk key line-nya. Key-nya di sini kata kuncinya masuk saat boiling point. Berarti key-nya di sini sama dengan 1. Fit-nya itu jenuh. Slope adalah key per key min 1 di sini. 1 kurangi 1 per 1 kurangi 1 tak hingga. Maka slope-nya tegak lurus. Jadi key line-nya seperti ini. Kemudian mencari intercept untuk R minimum. Intercept untuk R minimum dicari dari ini XD, dari X distilat kita tarik menuju potongan key line dengan kurva kesetimbangannya yang memotong. Nah, dari sini yang memotong didapatkan di kisaran 0,47 ya. 0,47 ya, dari 0,47 ini didapat untuk intercept R minimumnya. Intercept R minimum 0,47 di sini sama dengan XD per R min plus 1. Dapat dicari R minimumnya yaitu 1,085. Untuk intercept garis enriching yang aslinya itu kita menggunakan untuk R operasinya yaitu 1,3 dikali R minimum. 1,3 dikali 1,085. Jadi intercept untuk garis enrichingnya adalah 0,98 dibagi 1,45 plus 1, 0,405. Nah, jadi intercept untuk garis enrichingnya yang asli itu di sini. Ya, tarik di X distilat. Ya, maka ini adalah garisnya. Ya, garis enriching. Kemudian untuk garis strippingnya ditarik garis dari titik yang memotong key line tadi dari garis enrichingnya menuju XB nya. Maka kita menggambarkan tray di sekitaran garis enriching dan garis stripping. Didapatkan stage atau tray sebesar 15, sebanyak 15. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B-nya sini perlu neraca massa. Mana B di sini kita membutuhkan nilai L, V1 dan D. D di sini sudah kita dapat dari hasil neraca massanya.
sebesar 54,255. Kita masukkan langsung. Kemudian untuk L ini didapat dari perbandingan R dan D. Jadi L itu R dikali D. R-nya tadi adalah R operasi 1,415 tadi dikalikan D 54,255. Hasilnya 76,77. V1 sama dengan L plus D. Jadi sama dengan 76,77 ditambah 54,255. Hasilnya adalah 131,025. Nah, kemudian untuk menghitung H1 dan HD, kita membutuhkan suhu untuk bagian distilatnya, yaitu kita interpolasi. Nah, ini untuk suhu pada fraksi distilatnya sebesar 1. Ini fraksi distilat kita 0,98 dan ini fraksi distilat data untuk 0,78. Nah, maka kita interpolasi diperoleh hasil 80,545 derajat Celcius. Untuk menghitung H1 di sini rumusnya adalah HD dikali lambda A tambah CPYA T min T0 ditambah 1 min XD kali lambda B plus CPYB kali T min T0. Lambda A, lambda B di sini adalah panas laten, nilai panas laten terdapat di halaman 733 tabel 1161. Kemudian ada CPYA, kapasitas panas untuk benzen fasa uapnya ya. Kemudian yang CPYB ini kapasitas panas untuk toluen fase vapornya atau uapnya. Nah, di sini kita kerjakan, dapatkan hasilnya sebesar H1 30.931,3063 kJ per kilogram mol. Untuk HD-nya sendiri sama dengan XD dikali CPXA T min T0 ditambah 1 min XD dikali CPXB T min T0. CPXA di sini adalah heat capacity atau kapasitas panas benzen fase cair, dan CPXB di sini heat capacity untuk toluen fase cairnya. Nah, di sini kita kalikan XD-nya tadi 0,98 dan dapatkan hasilnya 61,75975 kJ per kilogram mol. Untuk menghitung QC di sini bisa kita lakukan langsung karena nilai V1, L, dan D sudah didapatkan dari persamaan ini tadi. H1 dan HD juga diketahui, jadi bisa didapat hasilnya 4.044.682,3367 kJ per hour. Nah, sekarang untuk menghitung QR-nya, reboiler-nya. Pertama kita butuh T untuk HF-nya. HF-nya di sini kita menggunakan fraksi feet 0,55, suhu untuk fraksi feet T sama dengan 9, ini kita interpolasi 90 derajat Celcius tambah ini fraksi feet-nya, ini data satunya, ini data duanya. Ini adalah suhu kedua, ini suhu pertama, data pertama. Nah, dapat 90,9117 derajat Celcius. HW di sini cara mencarinya di halaman 734 Giancoplis. Nah, jadi kita diketahui bahwa XB-nya itu di 0,04. Di sini berarti ya. Di sini 0,04. Maka nilai H-nya itu dia dinilai mendekati 5.000. Bisa ditulis 5.000
kilojoule per kilo, 5000 kilojoule per kilo untuk HW-nya. Nah, untuk HF di sini HF sama dengan XF dikali CPXA T min T0 1 min XF CPXB T min T0. Nah, di sini sama, CPXA tadi adalah heat capacity untuk benzen fase cair, dan CPXB heat capacity untuk toluen fase cair. Kemudian didapatkan 1636,7291 ini kilojoule per kilogram mol ya. Dan di sini kita bisa menghitung QR-nya. Dimana QR di sini QC tambah D kali HD tambah B kali HW kurang F kali HF. Nah, hasilnya QC tadi dimasukkan. Kemudian ini D kali HD, ini B kali HW, ini F kali HF. Maka dapat hasilnya adalah 4.113.585,2019 kilojoule per hour. Nah, itu untuk yang B-nya. Kemudian ini untuk yang C. Untuk yang C ini diminta menghitung jumlah stage keadaan total reflux. Jadi pertama kita menggambarkan kurva kesetimbangannya dulu. Kurva kesetimbangan untuk benzen toluen. Nah, ini setelah diplot kita menentukan XD-nya 0,98 di sini. Kemudian XF-nya 0,55 sini. Kemudian XB-nya 0,04 di sini. Nah, kita tinggal menarik garis untuk stage dari XD menuju XB. Nah, didapatkan jumlah stage-nya di sini sebesar 8. Mungkin kalau dilihat perbandingannya hampir setengah dari keadaan untuk R operasinya ya, untuk yang tadi sebelumnya 15 dia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.